Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terkutip dari Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Maka tema renungan kita pada saat ini adalah kemerdekaan. Merdeka artinya bebas. Bebas dari perbudakan, bebas dari tekanan, bebas dari penjajahan. Nah, sebagai anak bangsa dan sekaligus sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada dua kemerdekaan yang kita rayakan di dalam hidup kita. Pertama, kemerdekaan secara konstitusional, yaitu kemerdekaan yang kita peroleh sejak 17 Agustus 1945, di mana itu dipahami sebagai berkat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkati perjuangan demi perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengusir para penjajah dan merebut kemerdekaan. Sehingga tanggal itu ditandai sebagai hari kemerdekaan, hari di mana kita diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Kemerdekaan yang kedua adalah kemerdekaan rohani, yaitu keselamatan jiwa kita, keselamatan dari maut, keselamatan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Keselamatan kita atau kemerdekaan secara rohani ini dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui penderitaannya, pengorbanannya, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Dan kita terima melalui iman dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, yang mesti kita rayakan setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hela nafas kita sepanjang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang yang merdeka, maka kita punya tugas. Tugas kita yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan, dan yang kedua memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Nah, cara kita lebih mudah dibanding dengan cara yang ditempuh oleh para pahlawan-pahlawan kita. Para pahlawan kita dulu mengangkat senjata dengan bambu runcing, dengan tombak, dengan bom, dengan meriam. Sekarang zaman kita beda, perjuangan kita beda, maka cara kita juga harus berbeda. Pertama, mari kita pastikan dulu bahwa kita sudah hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Jika kita masih belum hidup di dalam kebenaran dan keadilan, maka percayalah pada saat itu kita sedang tampil sebagai penjajah bagi yang lain. Hal yang sebaliknya lah yang harus kita lakukan, yaitu hidup di dalam keadilan, dalam kedamaian, memberi kenyamanan bagi orang lain, melawan ketidakadilan, melawan korupsi, dan melawan
radikalisme, dan berbagai bentuk-bentuk aktivitas yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, yang berpotensi menciptakan perpecahan dan perseteruan di antara sesama anak bangsa. Di sisi yang lain juga kita harus mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang siap untuk menerima tongkat estafet pemerintahan dan jabatan-jabatan yang ditinggalkan oleh senior-senior kita, yaitu para pemimpin-pemimpin saat ini. Mari memperkaya diri dengan berbagai keterampilan-keterampilan, ngisi otak kita dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tinggalkan kemalasan, tinggalkan kebodohan, tinggalkan kepicikan, tinggalkan kebebalan, dan jadilah bijak dan berhikmat. Tugas kita yang kedua adalah memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain. Di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita belajar akan peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel pada zaman dulu. Tuhan menegaskan bahwa setiap budak di kalangan orang-orang Israel harus mendapat kesempatan untuk dibebaskan atau dimerdekakan. Siapapun dia, baik budak yang berasal dari suku yang lain maupun budak yang berasal dari sesama suku Ibrani, harus sama-sama mendapat kesempatan untuk dibebaskan atau dimerdekakan. Dalam kitab Imamat memang sudah ditegaskan bahwa sebagai sesama suku Israel tidak boleh saling memperbudak. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ada pengecualian. Dalam kondisi tertentu bisa saja di antara salah seorang suku di Israel mengalami kesulitan-kesulitan, maka besar kemungkinan dia akan menjual dirinya sebagai budak terhadap saudaranya atau sesama sukunya. Kita ketahui bahwa di kalangan orang-orang Israel, beberapa hal yang paling berpotensi membuat seseorang menjadi budak itu, misalnya kalah dalam peperangan. Maka pihak yang kalah akan diperbudak oleh pihak yang menang. Bisa juga karena kekalahan dalam sebuah perkara, maka seseorang bisa jatuh dan dihukum. Bisa juga karena utang piutang yang tidak bisa dibayar sehingga ia harus menyerahkan diri untuk menjadi budak. Atau mungkin karena ia jatuh miskin, maka ia akan menjual dirinya sebagai budak. Bahkan itu bisa saja menjadi pilihan yang terbaik daripada berlama-lama menderita dan mati kelaparan. Umumnya seorang yang sudah menjadi budak akan bekerja dengan penuh waktu kepada tuannya. Ia mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan dan berbagai perintah-perintah yang diberikan oleh tuannya. Ia harus mengerjakannya, ia harus mengikutinya. Jika tidak, maka ada kemungkinan budak akan diperlakukan kasar oleh seorang tuan. Kecuali kalau seorang tuan adalah orang yang baik hati, orang yang takut akan Tuhan. Apapun penyebab yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi budak, dan bagaimanapun cara seorang budak diperlakukan oleh tuannya selama ia menjadi budak, tetapi ada limit atau batas waktu di mana pada akhirnya seorang budak itu harus dilepas atau harus dibebaskan atau dimerdekakan. Di ayat 12 dikatakan bahwa seorang budak akan bekerja di rumah tuannya selama 6 tahun lamanya. Itulah durasi waktu yang ditetapkan dan diizinkan oleh Tuhan kepada seorang tuan dalam mempekerjakan seorang budak yang telah ia beli atau telah ia tebus. Dan pada tahun yang ke-7, seorang budak
harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Nah, lebih lanjut ditegaskan di ayat yang ke-13 dan 14 bahwa seorang tuan tidak hanya membebaskan seorang budaknya pada tahun ke-7, tetapi memberi bekal juga kepada budak yang akan dibebaskan itu sendiri. Seorang budak tidak boleh dibebaskan dengan tangan hampa. Tetapi di ayat 14 dikatakan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, dengan catatan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah engkau berikan kepadanya. Ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh orang-orang Israel. Ini adalah sebuah perintah atau amanat untuk berbuat kasih terhadap sesama, sebagai perintah utama dan terutama, sebagaimana Tuhan juga pernah lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di mana Tuhan membekali mereka dengan berbagai kelimpahan, ternak, gandum, domba-domba, dan anggur, dan minyak-minyak untuk kelangsungan kebutuhan mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan mengingatkan orang-orang Israel akan hal seperti itu. Itulah yang Dia katakan di ayat yang ke-15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi seorang budak tidak hanya dibebaskan begitu saja dengan tangan hampa, tetapi dia harus dibekali dengan kambing domba, dengan gandum, dengan buah-buahan, dengan minyak-minyak, di mana itu akan ia pergunakan sebagai modal agar ia bisa bangkit kembali, dan agar di hari kemudian dia tidak akan pernah menjadi budak lagi. Lebih lanjut di ayat 18 dikatakan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Tuhan mengingatkan bahwa kelimpahan yang telah diperoleh oleh seorang tuan adalah hasil kerjasama, hasil kerja keras dari seorang budak. Selama 6 tahun seorang budak mempertaruhkan waktunya, mempertaruhkan tenaganya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ia bekerja dengan sepenuh waktu dan mengikuti semua perintah-perintah tuannya, sehingga melalui itu seorang tuan akan mengalami kelimpahan atau kekayaan. Maka Tuhan mengingatkan, di dalam kekayaan seorang tuan itu ada jatah seorang budak, ada jatah orang lain yang harus siap ia lepaskan, harus siap ia berikan kepada seorang budak yang selama ini telah berjasa dan berkorban untuk tuannya. Di bagian akhir di ayat 18 ada sebuah janji di sana, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Orang yang jujur, yang sungguh-sungguh melakukan perintah ini, maka Tuhan akan membalaskan, Tuhan akan memberkati dan memberi segala kelimpahan. Maka janganlah seperti Firaun, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir, ia susah untuk melepaskannya. Maka Tuhan marah
Dan dengan caranya Tuhan memberi pembebasan dan kemerdekaan kepada orang-orang Israel. Nah, ini juga merupakan perenungan utama bagi kita sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengharapkan kita untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran dengan memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain, memberi hak-hak orang lain dan tidak menahannya. Jangan pernah ada di antara kita yang tergoda untuk merampas hak-hak orang lain. Tetapi salah satu bentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain adalah memberi dia apa yang menjadi haknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman ini ada banyak perusahaan-perusahaan, maksud kami pemilik perusahaan yang tidak hidup di dalam kebenaran, yang tidak memberi hak-hak kepada pengerja-pengerjanya dan merampas hak-hak anggota-anggotanya. Dan bukan hanya di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat yang lain juga. Di dalam gereja juga terjadi. Ada banyak gereja yang tidak hidup di dalam keadilan dan kejujuran. Mereka malah menghalangi berkat Tuhan bagi orang lain, membatasi hak-hak orang lain, bahkan merampas hak-hak orang lain. Sekali lagi, bentuk konkret kita memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain adalah memberi dia hak-hak atau bagian yang diperuntukkan baginya sebagai upah. Inilah peraturan yang ditetapkan Tuhan bagi orang-orang Israel, bagaimana mereka harus bersikap terhadap budak-budak yang telah mereka beli atau mereka tebus. Seorang budak harus diberlakukan dengan kasih dan dibebaskan atau dimerdekakan pada tahun yang ke-7. Dan di ayat 16 dikatakan, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Nah, jadi di sini ada kemungkinan seorang budak, walaupun sebenarnya ia diberi hak untuk dibebaskan atau dimerdekakan dari pekerjaan sebagai budak, bisa saja ia memilih untuk menetap di rumah tuannya dan terus bekerja sebagai budak. Maka seorang tuan di kalangan orang-orang Israel harus bersedia untuk menerima dan memberi tumpangan bagi budak-budak yang memohon untuk terus dipekerjakan sebagai budak di rumah tuannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dan selamat memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.